Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kita dapat berjumpa kembali di channel Dera Bunga. Terima kasih buat teman-teman semuanya dimanapun berada, yang selalu memberikan dukungannya dengan cara menonton video yang aku upload dan subscribe channel ini. Semoga teman-teman semuanya selalu sehat, dimudahkan dalam segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dijauhkan dari segala mara bahaya, tapi didekatkan dengan orang-orang terkasih yang menyayangi. Bagi teman-teman yang masih jomblo, semoga kejombloannya segera berakhir deh. Setelah barusan kita belok kanan, dan menyusuri jalan ini sejauh 7 km, kita akan sampai di Desa Dayeh Luhur yang berada di wilayah Kecamatan Ganeas, Kabupaten Sumedang, teman-teman. Sesuai dengan namanya, Dayeh Luhur terletak di daerah yang cukup tinggi. Desa Dayeh Luhur terletak di bagian puncak Gunung Rengganis. Dahulu, ketika pemerintahan Kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh Prabu Gesan Ulun, pusat pemerintahannya dipindahkan dari Kutamaya ke Dayeh Luhur. Pemindahan pusat pemerintahan ini salah satunya disebabkan adanya konflik antara Kerajaan Sumedang Larang dengan Kesultanan Cirebon. Ketika Prabu Gesan Ulun meninggal dunia pada tahun 1601, beliau dimakamkan di Dayeh Luhur ini. Sementara penerusnya, Pangeran Suryadiwangsa yang merupakan putranya memindahkan pusat pemerintahan ke Tegal Kalong. Makam Prabu Gesan Ulun sendiri terletak di bagian utara desa di sisi barat jalan Desa Dayeh Luhur. Makam tersebut berada di tengah kompleks makam yang secara umum dibagi menjadi 3 bagian. Makam dikelilingi oleh jalan desa di sebelah timur, lapang parkir di sebelah selatan, hutan di sebelah utara dan barat. Gerbang makam terletak di bagian selatan. Bagian pertama yang terletak di dekat pintu gerbang makam atau bagian terbawah berisi makam para juru kunci. Bagian kedua yang terletak di bagian yang lebih tinggi dari bagian pertama dan di sisi barat ruas jalan menuju makam Prabu Gesan Ulun terdapat makam istri Prabu Gesan Ulun, yaitu Ratu Harisbaya. Bagian ketiga yang merupakan bagian paling belakang dan paling utara serta tertinggi di kompleks makam tersebut terdapat makam Prabu Gesan Ulun. Kompleks makam Prabu Gesan Ulun sekarang ini telah berubah dari kondisi sebelumnya. Sebelumnya makam Prabu Gesan Ulun dikelilingi tembok keliling dan pintu gerbang di sebelah selatan. Setelah dilakukan penataan pada tahun 2012, makam Prabu Gesan Ulun berbentuk bangunan bertiang kayu dan beratapkan genting. Pintu utamanya terbuat dari kayu dan sekelilingnya dikelilingi pagar. Bangunan ini selain berisi makam Prabu Gesan Ulun terdapat juga beberapa makam diantaranya makam Pangeran Suryadiwangsa atau lebih dikenal sebagai Pangeran Gempol Pertama dan Kiai Demang Cipaku.
dayah luhur juga terdapat petilasan terakhir telapak kaki di batu serta tongkat Eyang Jaya Perkasa yang merupakan patih dari Kerajaan Sumedang Larang, di mana konon masyarakat yang berziarah ke tempat ini dilarang menggunakan batik. Selain itu juga di dayah luhur terdapat 7 pancuran guna membersihkan diri, antara lain Ciasihan, Cikajayaan, Cikahuripan, Cikawudukan, Ciderma, Ciseger dan Cipaingan. Untuk bisa mengunjungi situs sejarah yang dulu pernah menjadi pusat peradaban Sumedang ini tidaklah sulit teman-teman. Jalan yang menuju ke daerah dayah luhur sudah beraspal dan bisa dilewati kendaraan roda 2 dan roda 4. Jalan yang dilaluinya lumayan menanjak, namun pemandangan alam selama perjalanan sangatlah indah. Teman-teman bisa melihat keindahan alam Sumedang, termasuk kota Sumedang dan Gunung Tampomas. Bagi teman-teman yang suka berwisata ziarah, mungkin dayah luhur ini bisa menjadi pilihannya, karena di sana terdapat banyak situs bersejarah dengan pemandangan yang indah dari ketinggian. Demikian sekilas informasi tentang dayah luhur teman-teman, nama suatu tempat yang pernah menjadi pusat peradaban Sumedang pada masa lalu. Dengan mengetahui sejarah, semoga dapat menumbuhkan sikap nasionalisme, bahwa kita memiliki kebanggaan dan perasaan cinta yang tinggi kepada tanah air kita, dengan tidak memandang rendah bangsa lain. Terima kasih buat teman-teman tercinta semuanya yang sudah menonton video aku kali ini. Sebuah perjalanan dari Desa Ganeas menuju Desa Dayah Luhur. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. See you.